Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahye di channel Serem Midnight. Oke, akhirnya bikin lagi video setelah sekian purnama ya. Aku baru balik lagi ke kayangan. Jadi hari ini aku akan ada sedikit cerita nih, pengalaman. Nah, Pasti kalau seru tuh ya. seru dong. Kalau kalian ngelihat aku sendiri di mana nih? Suami aku atau Master Ong di belakang kamera. Dia ngumpet. Ya kan ini pengalaman pribadi kamu ya. Oh iya. Jadi nggak usah lama-lama kali ya, langsung Tapi setelah aja. yang satu ini belum like segala macam. Oh iya, lupa udah sebulan nggak ini jadi lupa. Nah, buat kalian yang masih setia mantau channel Serem Midnight, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, nggak usah lama-lama kali, langsung dengerin aja pengalaman cerita aku. Iya. Kan kemarin-kemarin lagi ngobrol-ngobrol. Terus gak tahu ceritanya gimana, kan akhirnya nyambungnya kayaknya Mami sempat ada cerita satu pengalaman unik nih waktu masih zaman-zaman sekolah dulu ya. Iya. Waktu masih bawa-bawa SMP kencur, lah. bawa kencur. Bawa-bawa kencur tentang alam-alam gaib masih belum gitu ngerti. Belum. Masih belum, maksudnya ya masih awam lah gitulah istilahnya kan. Kayak ada satu pengalaman yang cukup menarik tuh tentang ya, apa tuh ya, kaitannya sama ya yang biasa ketawanya hihihihi gitulah. Oh. Ya. Itu Iya. gimana katanya kan waktu itu SD atau apa itu ya? Itu SMP. Oh, SMP. Iya. Oh, Itu SMP pas ya udah mulai karena lagi itu bisa kejadian seperti itu, posisi kelas aku nggak jauh dari toilet. Jadi kelas aku kalau nggak salah kelas 9 ya, itu paling ujung. Jadi itu 9. Bisa gambarin nggak gimana? Maksudnya sekolahnya tuh kayak gimana gitu loh? Jadi sekolahnya ini kita dikasih namanya Israel, Istana Samping Rel. Oh, kirain Israel lagi dibom sama Iran itu. Enggak, jadi yang tukang hancurin Palestina itu, yang jahat itu. Bukan dong. Bukan. Oh. Kita dulu Israel suka nimpukin kereta kalau lewat. Ya sama dong, berarti sama kayak kelakuan Israel sekarang nih. Ya kan? Nah, suka nimpukin orang dengan rudal tapi itu. Oh iya, beda ya. Nah, ya pokoknya itu. Jadi kalau dibilang posisinya itu dia kayak huruf U ya, dari pintu gerbang. Ini U set. Nah, ya tau lah, pokoknya di sebelah kiri itu khusus kayak ruangan kelas 7 semua. Nah, sebelah kanan ini kelas 8. Oh, jadi sekolahnya dekat rel kereta api. Terus bentuk bangunannya kayak U. Itu ya. Nah, terus di sini yang masuk pagi itu kebetulan kelas 8 sama kelas 9. Sedangkan kelas 7 masuknya siang dari jam 1. Nah, jadi di sini posisinya pindah, kelas 8 yang di sebelah sini. Sebelah kiri kalau kita dari masuk gerbang. Gitu. Sedangkan kelas 9 di sebelah kanan. Nah, jadi aku nih dari arah yang gerbang itu kan kelas 9A ya. Pokoknya aku siang apa paling pagi. Nah, dari A sampai G di sana tuh kelas 9-nya. Nah, terus di situ apa namanya? Ruangan kelas 9G, terus sampingnya perpus. Perpus itu udah ruang paling ujung. Barulah turun ke bawah toilet situ. Oh, gitu. Berarti apa maksudnya tanahnya itu ada turun gitu. Jadi dari gerbang sampai ke bawah itu lapangan upacara, dia turunan gini. Tanahnya turunan gitu. Dia turunan gitulah pokoknya. Nah, terus waktu itu Mami kelas apa itu? Kelas 9G. 9G. Masuknya pagi hari. Iya, pagi. Jadi emang aku tuh awal-awalnya ya nggak tahu ya kalau misalkan memang ternyata di situ ada eksistensi yang berbau-bau mistis, karena memang di satu sisi sekolah kita itu bisa dibilang
kayak angker ya, tapi angkernya bukan angker gimana sih dulu, karena si Samrel itu horornya di samping rel ya kan. Terus juga kalau dibilang sekolahnya tuh paling ujung karena dia deket kayak persawahan, hutan-hutan. Terus sama ada TPU, belakang sekolah kita tuh TPU gitu, Pi. Tapi sekolah masih ada sampai sekarang? Masih dong, malah bagus sekarang udah Kirain tingkat. udah nggak ada. Enggak, bagus. Oh, iya, Bagus iya. sekarang. Karena aku SD SMP di situ. Jadi pas waktu SMP itu kondisinya sebenarnya udah cukup mengerti dong tentang hal gaib atau masih belum tuh? Kalau untuk mengerti ya sadar kalau itu hantu gitu. Maksudnya tahu gitu. Cuman kalau untuk kayak hal gaib yang spiritualnya penyembuhan atau apa, pokoknya begitu aku belum ngerti. Cuman taunya ada cewek tuh, ada kakak-kakak tuh, tapi nggak yang ngebentuk misalkan wujud-wujud yang serem gitu, enggak, tapi cuman pucet gitu. Terus kayak yang paling dia sedih, nunduk. Ya Jadi kita coba sekarang ceritain dari awal gimana ceritanya sampai akhirnya bisa kenalan tuh sama si makhluk dan kondisinya kenapa sih kok bisa katanya jadi teman akrab gitu, bahkan ya teman yang bisa ngebantuin waktu sekolah gitu loh. Mungkin dari awal ceritanya gitu loh, mungkin dengarnya kan juga katanya Mami sering dibully sama teman papa, makanya dari awal ceritanya sampai akhirnya kok bisa berteman sama dia. Ini kalau misalkan aku ceritain yang dibully ya, ntar yang ini nonton lagi minta maaf lagi ke WhatsApp. Kan kita nggak sebutin nama ya. Ya jadi gini, awal mulanya ya kenapa aku tuh bisa maksudnya ketemu sama si sosok perempuan ini gitu. Jadi aku tuh memang di sekolah bisa dibilang aktif ya, Pi. Kayak kegiatan-kegiatan. Aku lebih aktifnya dulu di Paskib sama Pramuka. Nah tuh, karena aku dulu sering banget kayak dipakai buat jadi pemandu baris berbaris. Apalagi kalau kita ke kecamatan kayak gitu. Nah terus di situ ya awal mulanya sih nggak gimana-gimana ya, cuma karena persahabatan aja ini gitu. Hah? Tangannya agak ke atas. Ya, Ada, ntar dikat aja. Jadi awal mulanya ini tuh karena persahabatan gitu. Jadi waktu pas kelas 7 ya, kelas 7 itu kita selalu kemana-mana berempat gitu. Bisa dibilang kayak CS, kita punya CS berempat yang dimana berempat orang ini 2 Islam, 2 Kristen gitu. Aku sama temanku dan yang 2-nya itu Kristen. Jadi kita kemana-mana bareng. Bahkan sampai kita tuh punya janji kayak suatu saat kalau kelasnya ibaratnya kita misah ruangannya gitu ya, jangan pernah lupa. Nah ternyata pas dari kelas 7 naiklah ke kelas 8. Pas naik ke kelas 8 itu yang kepisah cuman aku. Nah jadi yang harusnya mungkin dari kelas 7G ke 8G, tapi aku pindah ke 8A, dan yang bertiga ini mereka satu kelas di 8C gitu. Jadi kayak yang kepisah aku doang nih gitu ya kan. Nah terus ditambah lagi namanya kenaikan kelas, mungkin ada anak baru juga gitu kan, pindahan dari mana ya. Nah itu awal-awal masuk kelas 8 kita masih saling nyamperin, kayak mereka yang dari kelas C ke kelas A yuk, kita mau ketemu sama si Lala segala macam. Nah begitupun aku kalau jam istirahat aku nyamper mereka ke kelas C. Tapi ada satu momen yang pas di saat aku mau nyamper ke mereka, mereka udah bergerombol. Nah terus kan kayak ngerasa pas biasanya kalau mau istirahat nih kemana-mana bareng gitu ya, kita tuh selalu kayak dempetan kalau enggak. Jadi kita saling berpasangan, kayak aku misalnya sama yang si Kristen nih. Ya, maksudnya yang agamanya Kristen gitu kan. Tergantian aku sama siapa kayak gitu. Nah, tapi di situ kok mereka bertiga aja gitu loh.
aku udah mulai ngerasa kok kayak beda nih gitu. Nah terus pas beberapa harinya giliran aku mau samper dia lagi ke ruangan, biasanya kan emang kita tuh saling nyamper ya, kayak mereka justru yang ngerasa ih si Lala pisah dari kita gitu loh, kita yang harus kita yang nyamperin dia segala macam. Aku kayak udah mulai ngerasa kok kayak ada renggang gitu kan. Akhirnya pas aku mau nyamper dia lagi lah, udah mulai ke berapa minggu kemudian gitu ya, ternyata mereka udah kayak sama teman-teman baru gitu. Nah pas aku lihat itu siapa, aku tanya gitu kan ya, oh ini anak baru pindahan dari Jakarta, namanya si bla 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 gini. Nah awalnya si anak baru itu ke aku kayak yang apa ya bahasa ininya, kayak yang ya begitulah, kita saling sapa gitu. Seiringnya waktu ya kan, dimana yang bener-bener biasanya aku selalu berempat, jadi yang tadinya aku berempat ini mereka bertiga tetap nyatu, aku doang yang enggak, tapi kayak posisi aku diganti sama yang itu gitu loh. Jadi aku udah mulai ngerasa kayak oh ya udah, jadi aku sadar diri orangnya. Dari situ aku udah mulai ngeliatin dari jauh oh ternyata mereka lebih kayak akrab sama yang ono gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita mah biarin aja. Nah dari situlah udah mulai renggang-renggang. Baru tuh pas udah makin kesini ya mereka udah saling kayak kemana-mana bareng, sampai aku ngeliat kok kayak jumlah mereka nambah gitu loh jumlahnya. Oh ternyata mereka bikin perkumpulan lah, bikin geng kayak gitu kan. Nah dari situ ya masih suka nyapa segala macem atau apa gitu. Tapi kadang pas di saat ada salah satu warung yang dimana kita tuh suka ngumpul, ya suka maksudnya sama-sama kalau jam istirahat jajan esnya di situ. Tapi pas lagi di situ kebetulan ya ada yang anak barunya itu nggak tahu nyeletuk apa gitu ya. Terus aku tuh ngomong begini di saat dia nyeletuk, kayak perasaannya nggak enak banget gitu ke aku, dan aku ngomong gini, kan sebelum ada kamu mereka sama aku duluan, aku ngomong kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, jadi teman kalian nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku mau udah biasa kok. Nah di antara 3 temen aku ini ada salah satu yang nggak enakan sama aku orangnya, yang nonis ya, dia nggak enakan. Terus kayak enggak lah, nggak begitu, kan lu juga teman kita, ngomong gitu. Aku cuman senyum doang, tapi senyumnya kayak senyum yang kayak gitu. Dalam hati aku mah ya aku tahu gitu, makasih kayak gitu. Terus udah tuh ya seiring berjalannya waktu nggak kerasa udah pertengahan tahun, udah mau pergantian tahun lagi, mau naik ke kelas 9 ya kan. Ya mereka makin ini pertemanannya makin ya nambah personil lagi sampai bener-bener kayak yang geng gitu loh. Jadi kayak di satu sekolah itu siapa sih yang nggak kenal sama anak geng ini gitu. Ibaratnya kayak geng itu tuh kayak visual semua, tapi visualnya bukan dari ini ya bakat gitu, tapi kayak bahasa dulu mah sok jagoan gitu loh, suka nantang orang gitu, nyari ribut. Nah aku tuh ngerasa bukannya gimana ya, namanya manusia kan bisa berubah-ubah kan, tapi aku ngerasa pas yang satu ini masuk gitu loh, ya mungkin pergaulannya dia waktu selama dia di tempat yang lama kayak gimana, jadi kebawa-bawa gitu kan ya. Ya udah sih aku mah santai aja gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, setiap kalau lagi ada kayak acara apa gitu ya dari sekolah atau gimana, terus nanti yang dipanggil aku, jadi kayak mereka kayak langsung kayak ya gimana ya Pi ya, bingung juga gitu ekspresinya, kayak yang aku sampai apa sih gitu jadi loh. iri maksudnya gitu. Wah aku kurang paham, pokoknya intinya kayak kalau aku ngelihat dia aja kayak yang gregetan juga gitu loh. Jadi maksudnya, akhirnya mereka itu ngebully karena masalah apa? Ngebully tuh dulu karena aku emang suka banget kayak Korea ya kan, apalagi pas ada pelajaran seni budaya SBK tuh aku dance ya kan,
karena gurunya nanya di sini setiap murid itu harus kayak punya keterampilan, terserah mau ada yang mainan pianika, mau ada yang nyanyi apa. Kebetulan zaman dulu tuh zaman-zamannya ya aku dance gitu, Korea masih lagu-lagu kayak boa ya kan, terus ya zaman-zaman dulu ya gitu. Nah, terus udahlah, dari situ aku kayak yang jadi bahan ejekan bagi mereka. Ada si korengan kayak gitu, ngatain Korea gitu lah, tapi diplesetin. Terus dari situ udah berjalannya waktu ya kayak aku sering digituin sampai akhirnya setiap jam istirahat ini udah naik ke kelas 9 ya, udah naik ke kelas 9. Setiap jam istirahat aku nggak pernah keluar, aku di dalam kelas terus. Paling kalau ada teman yang nanya, lu nggak jajan, lu nggak keluar, kadang aku males, kadang juga kayak lu mau nitip apa, emang nggak apa-apa, aku bilang kalau nitip iya ntar kita bawain, ya udah aku titip aja, kasih uang ke temen, aku makan dalam kelas. Nah dari situlah, dari awal mula posisi kelas itu sepi dan bisa dibilang cuman ada beberapa orang doang yang dalam kelas. Nah aku ngeliat lah ini satu sosok perempuan gitu yang ya pokoknya jadi sosok perempuannya ini tuh kayak yang ngeliatin aku juga, yang ngeliatin aku, terus dia kayak yang biar apa ya, kalau dari pandangannya itu ke aku kayak biar kamu tenang aja gitu, nggak usah takut, nggak usah sedih kayak gitu. Ya aku ngelihat dia ngeliat aku, terus kayak saling ngangguk ya kan, kayak gini kan dia di pojok ini, sedangkan di pojok itu nggak ada yang duduk di situ, yang nempatinya lagi jam istirahat keluar. Nah yang ada beberapa orang dalam kelas tuh ngeliat aku, ih ngapain tuh, kayak yang saling nunjuk kayak itu si Lala ngapain kayak begitu. Terus akhirnya aku ngeliat ke yang teman-teman, terus ngeliat ke dia lagi, dianya udah nggak ada, udah hilang kayak gitu. Udah tuh dari situ ya kita inilah seperti biasa, ada hal-hal yang memang sering jadi bahan ejekan, dibully, terus karena sepatu. Ya pernah nggak sih kalian tuh pakai sepatu ya kalau zaman sekolah tuh kalau belum sampai rusak, belum sampai patah bawahnya itu nggak bakal diganti gitu loh. Nah itu juga pernah jadi bahan ejekan, bulian. Kayak isi Lala sepatunya udah patah, ya kenapa pakai sepatu, kan diinjek pakainya, masa pakai sepatu ini. Jadi intinya dibulinya dengan omongan gitu ya, maksudnya iya, dijelek-jelekin lah gitu, tapi tidak ada pakai fisik ya. Terakhir ada pas udah mau kelulusan sampai SKHUN aku kotor diinjek-injek, itu terakhir. Oh, yang ada kaitannya sama yang kemudian ngeroyok gitu ya? Iya itu. Oke. Iya pokoknya jadi gitu, sering banget, entah pokoknya apa aja gitu loh yang menurut aku nggak yang aneh-aneh, tapi ada aja yang jadi bahan omongan gitu. Jadi inti tadi kenalan sama cewek malam itu di dalam kelas berarti ya? Iya awal-awalnya. Awal-awalnya di dalam kelas, terus cuma saling sapa, terus belum ada, maksudnya interaksi belum. Nah terus ada lagi momen di saat bukan jam ya, mungkin di beda hari lagi pelajaran, dimana pelajaran itu olahraga. Nah olahraga itu kan ada beberapa kelas yang jamnya barengan sama jam kelas 9 aku, jadi kita digabung olahraganya, kelas ini dan kelas ini gitu. Udah tuh dari situ aku kayak lagi nggak enak badan atau apa gitu ya, jadi ya aku ngomong lah sama guru olahraga aku, Pak saya nanti ikutan tapi cuman sebentar, ini mau duduk dulu di sini, aku bilang. Nah jadi kalau depan kelas kita tuh ada bangku, bukan bangku ya, kayak teras, bukan kursi, apa sih kayak dia manjang gitu duduknya, buat dudukan. Kayak ubin tapi manjang gitu loh. Nah tuh aku duduk kakinya lurus begini nyenderan kan, pas duduk ngeliat tuh di bawah, jadi kan ini perpus, kalau kamar mandi itu turun
dari tangga turun, nah itu di bawah situ ada dia, tapi dia cuma ngeliatin aku begini doang, kayak yang gimana ya, lihat gini, tiba-tiba dia langsung jalan ngarah ke kamar mandi. Aku langsung aku bilang yang kemarin, aku bilang gitu dalam hati. Aku turun, aku ikutin lah ke kamar mandi, nggak ada tuh dia. Emang sih kamar mandinya dulu tuh ya dulu mah gimana ya, kamar mandinya serem, iya. Terus jorok sih ya, namanya kamar mandi gimana ya, terus banyak coretan-coretan, tulisan-tulisan yang kayak lope siapa gitu loh. Itu yang perempuan itu gambarannya kayak gimana, maksudnya ada kelihatan jelas kan wajah-wajahnya, maksudnya gambarannya gimana, serem atau dia kayak orang biasa aja? Orang biasa, tapi dia pucat banget. Jadi yang aku lihat dia pakai bajunya itu bukan dress tapi kayak kaos. Kayak orang, kayak cewek-cewek mungil yang pakai baju gombrong gede gitu kan. Nah, dia rambutnya segini kayaknya, apa sebahu ya, kayak seginian deh. Segini rambutnya. Terus apa namanya, rambutnya tuh hitam tapi udah agak-agak beruban gitu. Udah ada tumbuh-tumbuh uban di rambutnya. Terus mukanya pucet, bibir pucet, tapi di bawah matanya gitu hitam, ngeclong gitu hitam. Sampai ke tangan-tangan juga pucet ya. Terus ada beberapa telapak tangannya kayak keriput-keriput gitu, kayak dia habis berendam di air atau gimana, kayak gitu dah. Nah, terus dari situ pas aku ikutin nih turun lah. Situ kan ada 3 pintu kamar mandi apa 4 ya, aku lupa. Pokoknya antara itulah. Aku bukain satu-satu, nggak ada dia. Sedangkan di situ udah tembok udah nggak bisa kemana-mana. Terus aku cuma nyeletuk aja ngomong gini, tapi ngomongnya aku tuh kayak nggak jelas yang tapi aku kata-katanya begini, kemana sih, kayak gitu loh, kayaknya mana kayak gitu, kemana sih lu, kok nggak ada, kayak gitu. Pas aku mau naik tangga lagi, dia keluar dari kamar mandi, tapi di kamar mandi yang pojok. Itu sempat merinding, sempat kayak badan aku berat. Aku ngeliat gini, aku bilang gini, ngapain? Aku bilang gitu. Kata dia, kamu sendirian yang nggak punya temen, nanya gitu. Aku bilang, ada, aku bilang, tapi aku lagi duduk aja dulu, aku capean, aku bilang gitu kan. Terus aku gini, mau ikutan gak duduk di sana? Aku bilang gitu. Udah, akhirnya aku naik lah, duduk. Nah, dia sempat nyamperin aku, tapi nggak nyamperin ke aku ya, dia tetap berdiri di awal yang pertama aku ngeliat dia tuh di situ. Terus aku ngomong gini, sini, aku bilang kayak gitu kan ya. Nah, aku nggak tahu tuh dari situ ada yang merhatiin aku apa gimana gitu ya. Dari situlah kayak ada datang rumor-rumor, katanya si Lala gila, si Lala ini, aku katanya gue ngelihat si Lala ngoceh-ngoceh sendiri lu, pokoknya gitulah. Namanya anak sekolah kan dari mulut ke mulut kan, kayak gitu. Ya, terus aku pas tahu kayak gitu, apaan sih, aku bilang gitu. Terus sampai dulu siapa yang duduk sama aku ya dulu ya, lupa aku. SMP tuh aku duduk berdua sama orang, siapa apa sendiri nggak tahu lah, lupa. Itu sampai dia yang duduk sama aku aja takut sama aku. Terus sampai aku bilang gini, lu percaya nggak kalau gue bisa ngelihat hantu, aku gituin temen aku. Nah, dari situ lu jangan ngomong aneh-aneh lah, ini takut dah pokoknya. Sampai dari situ juga satu kelas pada bilang, si Lala bisa ngeliat setan, pada ngeledekin. Ya aku sih bodo amat ledekin gitu, kayak yang cuek aja. Nah udahlah, dari situ singkat cerita lagi, ya bisa dibilang kenal-kenal lagi sama hantunya itu, karena dia sering kayak datang tiba-tiba. Misalkan kita lagi belajar nih, jam pelajaran, lagi diem tiba-tiba dia nongol di belakang. Nah sedangkan di belakang itu ada yang nempatin cowok kan. Aku ngeliat ke belakang, ada lagi dia gitu. Jadi dia tuh badan dia nembus sama bangku ini, sedangkan si orang yang duduk di belakang itu kan udah mepet ke tembok. Dia bisa berdiri di situ, badannya bisa nembus kena bangku kayak gitu kan. Nah terus udah tuh dari situ aku cuman kayak sembari nulis, sembari kayak ngeliat gini. Terus yang di samping aku risih kali ya atau gimana gitu temennya ini. Ya nggak lama dia dari situ pindah ke yang tengah. Jadi yang tengah ini memang ada anak cewek dari kampung mana lupa. Dia duduknya sendiri ya kan. Nggak tahu itu
emang sendiri atau aku udah lupa juga lah itu. Pokoknya dia pindah ke situ, dia aku sendiri dong duduknya. Ya aku paling seneng sih kalau emang ibaratnya sendiri, jadi nggak ada yang mengganggu atau ngajak ngomong gitu kan. Nah dari situ udah apa ya namanya, aku sendiri duduknya. Terus si yang cewek hantu itu langsung tuh kayak mungkin dia ngerti kali ya, si Lala ini udah sendiri, nggak ada teman gitu ya, terus suka dikucilkan gitu. Udah, dia tiba-tiba nggak pakai lama di jam pelajaran yang keberapa, dia langsung ada gitu. Pokoknya dia langsung tiba-tiba di samping aku. So aku bilang gini, kamu siapa gitu kan, kamu ngapain di sini, belum kenal. Tapi di situ dia nggak nyebutin nama sama sekali, dia nggak nyebutin nama, dia cuma ngasih tahu saya dari belakang gitu. Sedangkan belakang itu ya memang ada beberapa perumahan, ya mungkin emang hantu di situ kali ya gitu. Terus udahlah sering ngobrolnya juga kayak yang aku tuh kayak orang bisik-bisik bercanda tau nggak sama orang. Sampai yang beberapa depan aku samping sini sampai bilang, ih lah lu ngomong sama siapa, kayak begitu kan. Oh enggak aku bilang gitu. Dari situ udah mulai lagi ada lagi kayak diejek-ejek segala macem. Aku sih cuek aja ya, aku orangnya nggak mau ambil pusing, mau punya teman mau enggak nggak peduli. Lagi juga aku nggak ngerepotin mereka gitu loh. Terus udah tuh dari situ pas ada momen-momen ulangan ya, dia suka bantunya tuh dengan cara kayak misalkan aku nih bener-bener nggak tahu nih soal ini, karena kan zaman sekolah pada ini berapa kayak gitu, ini apa. Nah aku memang bener-bener di situ nggak tahu, susah banget ya dapetin jawabannya. Aku pribadi kalau nanya sama orang, ini jawabannya apa sih, lu udah belum nomor sekian, itu dijawabnya apa, nyontek lu gini, bukannya belajar. Nah aku dari situ tuh langsung kayak gondoknya, lu orang kalau pada minta jawaban ke gua kasih gitu. Tapi giliran gue cuma nanya satu doang nih, dari ibaratnya yang esai aja ada 30 soal. Terus yang ABC 30 soal, terus yang esainya itu cuman 10, terus yang bab yang 3-nya itu 5 ya kan. Itu adalah yang gak keisi satu gitu, karena maksud aku ya udah sih gitu, tinggal jawab aja belum atau apa, nggak usah ngejawab yang kayak gimana gitu kan. Dari situ tuh aku langsung kayak ngerasa ya udah besok gua nggak mau lagi gitu kalau ada orang yang mau ngemis minta tolong atau apa, enggak gitu. Udah, emang dasarnya aku tuh di situ sisa satu, terus nggak bisa kejawab. Yang inilah yang si perempuan itu dia ngebantu aku dengan cara dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak ngasih tahu, tapi kayak ngegerakin tangan itu kayak dikendaliin sama dia, yang dimana aku nggak tahu isinya apa, tapi aku tiba-tiba ngebaca lagi soalnya apa, baca sampai bener-bener tiba-tiba ya udah tangan itu kayak dikendaliin sama dia, digerakin. Dia sih cuman berdiri doang ngeliatin ke ini aku gitu loh, ngeliatin. Nah terus di situ langsung aku ya nggak bisa gimana, kayak yang ibarat tangan kita udah dipegang tapi kita harus lenturin aja gitu, luwesin. Ya udah dari situ udah keisi, langsung lah ngasih ke depan ke guru. Pas ngasih ya itulah banyak teman-teman pada bilang, ih si Lala udah selesai cepet banget nih, ini tadi katanya belum selesai ini. Lalu pada nanya isinya apa, enggak aku jawabin. Dari situ tuh si kakak itu ya pokoknya nggak tahu lah namanya siapa, memang nggak nanya aku juga. Dia yang ngebantu dengan cara seperti itu, bukan yang ngebisikin ini A, ini B, ini C, enggak. Terus hasilnya tuh bener jawabannya. Makanya kenapa aku ya alhamdulillah dapat peringkat terus, peringkat. Nah terus ya sampai akhirnya ya terjadi pembulian pas udah mulai kelulusannya kayak gitu. Ya kalau dibilang kalau kayak gitu apa namanya, apa kerja sama hantu apa gimana kalau kayak gitu, nggak ngerti aku juga. Kan ada filmnya tuh. Ah? Ada film Film apa? Iya ada film yang kayak gitu.
yang dia dibantu sama hantu buat ngejawabin soal-soal. Tapi kalau dia memang aku nggak tahu ya dia masih ada apa enggak itu hantunya di sana. Udah lama banget. Soalnya itu juga udah sosoknya. Terus emang terakhir ketemunya kapan? Maksudnya selama masih sekolah di situ masih ketemu terus atau setelah kejadian yang bantu kamu bantu mami untuk mengisi jawaban itu, terus habis itu masih interaksi terus nggak? Enggak, pokoknya terakhir itu aku ketemu sama dia pas nganterin Seva, adik aku sekolah, karena kan si Seva sekolah di situ juga. Dia lagi ada apa ya? Kayak aku masuk lah sampai ke dalam situ karena si Seva juga bilang dia suka dibully sama temennya, dia apa. Jadi aku ngomong sama Seva, di mana temen lu? Aku bilang gitu. Dia lagi ada acara apa gitu ya yang dipaksa untuk ngebawa kayak sembako atau apa gitu ya, si Seva, lupa aku juga. Aku ngikut lah, aku beraniin diri. Dateng masuk situ, itu suasananya udah berubah ya. Suasana ruang kelasnya udah ada yang namanya kayak apa sih? Ruangan baru lagi atau apa, tapi toiletnya masih tetap di situ gitu loh. Terus aku sempat keinget. Oh, jadi habis yang ujian itu, habis itu nggak ketemu dia lagi? Enggak. Udah sampai lulus gitu. Iya. Terus ketemu lagi waktu bawa Seva ke sana. Ya itu Seva aja kelas berapa ya? Kelas 2 kayaknya, 2 SMP. Lupa aku terus, juga. Waktu ketemu lagi sama dia itu gimana itu? Aku kayak lupa-lupa ada ingat. interaksi atau enggak? Enggak. Aku yang lebih duluan interaksi ke dia. Jadi aku selesai parkir motor nih. Si Seva udah masuk duluan. Aku ngadep lah ke situ, bilang, "Ih, itu kayak dia bukan sih?" Kayak dia bukan sih, karena aku lupa gitu loh. Ya namanya gaib, walaupun wujudnya sama, tapi kan kalau dia udah mendapatkan energi dari mana kan dia bisa berubah kan. Mau itu berubah bentuk atau berubah apa, aku tuh kayak mantengin terus siapa sih. Terus kan nitip dia untuk dijaga jaga si Seva. Hah? Ngapain dia juga begitu ngelihat aku kayak yang gimana ya sosoknya? Mungkin kayak yang dia udah tahu gitu. Aku sampai ngomong begini, masih inget nggak gitu, tapi dalam hati ya masih inget nggak sama aku. Dia cuma senyum, tapi ini ada perbedaannya yang dulu sama yang sekarang itu. Ini yang waktu aku lihat kayak bener-bener wujudnya itu kayak udah apa ya, sempurna wujud kita gitu. Karena waktu awal aku lihat kan dia masih kayak bisa nembus bangku. Kayak bayangan. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang berarti udah lebih padat lah. Iya. Berarti dia udah banyak inian energi dong dari mana-mana gitu kan. Dia cuman, nah tapi di situ pas aku mau bilang ke Seva, Dek, Teteh mau ke kamar mandi, liatin ya, aku bilang gitu kan, temenin. Pas aku mau ke arah situ, nggak tahu dia takut sama aku malah. Dia takut, ternyata pas aku ngeliat yang belakang nongol. Takut dia. Nah, terus ya aku cuman bisa ngomong aja nyeletuk, aku bilang gini, dulu pokoknya sebelum kakek udah berinteraksi, dia dulu sempat ada nemenin. Gitu ya, cuma nggak tahu ya kan. Berarti dia ini sebenarnya sosok apa? Apa hantu perempuan atau memang hantu jenis cewek? Hantu cewek ya, berarti bukan kunti, bukan ya? Bukan, soalnya jadi hantu perempuan ya, hantu perempuan di toilet gitu ya tempatnya. iya. Ya aku nggak tahu ya kalau misalkan dia suatu saat kayak maksudnya di belakang aku berubah jadi kunti, aku nggak tahu. Pokoknya yang Ya aku lihat enggak lah, cuman kunti sih mungkin ya memang Iya. hantu mungkin. Tapi akhirnya ada apa? Kayaknya Mami juga kayaknya dapat cerita ya bahwa dia tuh sebenarnya korban apa atau gimana enggak? kurang paham juga Pi. Tapi yang jelas itu memang di daerah situ ya kan memang deket rel kereta. Aku nggak tahu apa dia korban dari kecelakaan kereta atau apa, tapi nggak ada ngelihat cacat di badannya sama sekali. berarti Itu bukan full cadar, gitu iya. loh. Full bener-bener ya normal. Ya, karena biasanya kalau korban kayak gitu dia pasti menunjukkan ketidaksempurnaan Iya, kayak waktu betul. terjadi tabrakan gitu. Atau misalnya apa gitu. Tapi kalau misalnya kunti dia nggak mungkin bentuknya kayak manusia gitu terus gitu loh. Iya. Yang pasti ada masanya dia tuh menunjukkan wujud aslinya. Iya gitu. betul. Dan lagi juga kalau emang ibaratnya dia sosok
yang meninggal karena hal-hal yang enggak bagus atau hal apa, pasti ada ceritanya gitu loh ke aku, kayak sedih Iya. atau apa. Ini enggak sama sekali. Karena Mungkin memang emang kan makhluk-makhluk kayak gitu, mereka itu terikat sama peristiwa hidupnya. Ya kan, pasti rata-rata tuh akan cerita gitu, Iya. apa mengekspresikan sesuatu. kayak misalkan, oh ternyata sosok ini meninggal karena keracunan. Dia Ya mungkin dikesan. karena tadi kan katanya sekolahnya dekat TPU, ya bisa juga mungkin. Iya, dari ya, hantu apa dari namanya? orang yang di situ bisa juga, Iya. atau dari mana lah kayak. Karena memang nggak ada interaksi, nggak ada ini, bahkan namanya juga nggak tahu kan. Iya, aku nanya nama dia siapa, dia nggak jawab, dia cuman kayak bengong. Maksudnya dia cuman tatap aku aja begini gitu. Nggak yang layaknya kayak ketemu dia tuh nggak yang ngomong terus, enggak, tapi kayak aku yang lebih banyak ini gitu. Dianya cuman diem aja, diem. Tadi udah termasuk bisa kita bilang ya hantu baik lah ya. Misalnya kan kalau hantu yang jelek, maksudnya punya niat buruk, pasti dia akan senang nempel terus, mencari satu manfaat terus gitu ya. Mungkin dia tersentuh dengan lihat kamu kayaknya gimana gitu ya, teman-temannya kok kayaknya ngebully, ngomongin mungkin ya, jadi kayaknya simpati gitu ya, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi Aku sempat ngerasa ini loh, Pi, pas di saat dia ada momen mungkin aku lagi diejek-ejek atau apa, dia ada gitu. Tapi dia cuman nggak banyak ngomong, dia cuman ada di samping aku aja. Kayak jarak jauh dia ngeliatin aku, kayak yang aku dipantau terus sama dia. Ini anak diapain ini apa ini gitu ya, aku nggak tahu gitu loh. Sampai ya momen aku bener-bener kesusahan, satu doang nih ulangan nggak bisa. Jadi cuman ngelihat berdiri dari sudut tembok gitu kan, nggak jauh dari aku. Ya dia ngelihatnya ke arah tangan. Tiba-tiba kayak tangan aku tuh kayak diayunin, kayak digerakin, nggak yang dipegangin sama dia, enggak gitu loh. Tuh. Nah, ya pokoknya itu. Pas terakhir ya ketemu, akunya yang excited banget, kayak masih inget nggak sama aku gitu loh. Dalam hati aku ngomong gitu, masih inget nggak? Pas aku mau samperin, dianya nggak ada, kabur, takut. Terus aku lihat, oh yang belakang nongol gitu. Takut mungkin yang belakang juga, maksudnya wanti-wanti juga kan sama aku, takutnya aku kenapa-napa atau gimana gitu loh. Namanya gaib ketemu gaib kan pasti saling tahu gitu. Udah. ya mungkin gitu kali. Udahlah dari situ. Terus ya kalau yang cerita endingnya ya, itu memang sih udah setelah dibully-bully dengan kata-kata, endingnya ya itulah, pas di saat lagi mau ngambil SKUN, aku nggak tahu salah aku apa, tiba-tiba langsung disamperin sama gerombolan orang itu. Terus aku kan pakai kerudung ya kan, pakai kerudungan gitu. Tiba-tiba kerudungan aku ditarik. Ya aku lagi di warung, rame banget soalnya. Kerudungan aku ditarik, ya aku langsung takbir kan, 3 kali aku takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu-tahu aku sadar udah begini, kerudungan aku udah copot, nggak ada. Pas aku lihat, lah yang ribut di sebelah sono, perasaan aku yang ditarik. Terus ada salah satu teman aku tuh, dia pakai bahasa Sunda gitulah ngomongnya, yang artinya udah gitu. Itu si Lala di sebelah sana. Pas dilihat yang digebukin gitu malah orang dari kampung sebelah. Sampai ketusuk lehernya sama jarum pentul. Dan mereka yang ngeroyok itu kaget sama aku jadinya. Kok bisa tadi Lala di situ, sekarang pindah ke sini. Nah, itu pas aku takbir 3 kali, aku ngerasa kayak ada langsung yang lompat ke aku, terus kayak beginiin aku gitu. Itu udah pernah aku ceritakan di video sebelumnya ya. Ya udah ya. Ya pokoknya itu. Waktu video apa itu ya, lupa juga ya. Aku juga lupa. Ya pokoknya itu. Dari situlah. Nah, yang ngeroyokinnya itu kaget, sadar, terus pas di saat udah makin kesini, semakin mereka ngelihat aku, mungkin ada yang di YouTube, ada yang di Trans7, yang pokoknya yang diliput-liput kayak gitu loh. Syuting sama siapa, baru ada beberapa yang nge-WhatsApp lagi buat kayak minta maaf, dulu ikut-ikutan ngebully segala macam. Aku bilang nggak apa-apa, aku mau udah maafin, aku bilang kayak gitu. Cuman aku masih ingat, aku bilang
Jadi biar aja alam semesta nanti yang iniin. Aku langsung gituin orangnya di WA. Sampai sekarang masih suka ngelihat ini, nge-WA kadang kayak gitu ceritanya teman-teman. Oke, itu aja. Berarti pengalamannya hantu baik yang menolong ketika ada soal yang tidak bisa terjawab. Iya. Ya, tapi memang misteri di alam semesta ini ya, segala sesuatu itu ya tidak ada yang bisa kita orang mungkin bisa bilang itu kayak apa namanya, kayak tahayul ya, ilusi, tetapi ya kenyataannya dalam hidup kita ini yang banyak hal yang memang tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita cerna. Bukan karena itu tidak ada, tapi karena memang ketidakmampuan kita untuk mencerna itu aja sih ya. Sama aja kalau hari ini kita bawa handphone ini turun zaman 20 tahun yang lalu, mungkin orang akan bilang kita itu tahayul gitu loh. Kok bisa telepon pakai kotak gitu ya, gitu kan. Kok bisa ngomong ada gambarnya segala macam. Mungkin orang zaman dulu tuh ya anggapnya ini orang gila kali ya bisa telepon sama ngomong sama orang gitu kan. Nah, itu karena ketidakmampuan manusia aja gitu. Jadi segala fenomena yang ada pasti ya kita yang mungkin kadang tuh kurang mampu untuk mencernanya gitu. Ya kan. Mungkin sebelum tutup kita apa ya? Bela sungkawa dulu sama ada salah satu narasumber kita yang iya benar. Jadi sebelum videonya berakhir ini ya, aku mau mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari salah satu narasumber yang pernah ngisi cerita di Serem Midnight tentang Gunung Salak atau apa ya, pokoknya ada narasumber kita namanya almarhum Bang Ilham. Nah, jadi ya turut berduka cita aja ya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan bisa lebih kuat dan tabah gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah di balik itu. Oke, buat teman-teman ya, terima kasih yang masih setia menonton video dari Serem Midnight, yang mau dengerin cerita curhatan yang random ya. Jangan lupa untuk tetap di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.